ah, ini rekaman saya ini bisa bergerak-gerak dia. Kalau saya memutar ke sekeliling masjid, dia ikut memutar juga, ada apanya, chipnya. Nah, baiklah, baik berhormat. Jadi ibu tadi baca doa saja, dia zikir. Jadi kenapa dia berzikir saja yang banyak? Karena aku buta katanya. Tak ada amalku yang lain-lain, hanya zikir yang aku bisa. Bekerja tidak bisa. Kesempatan bagiku zikir sebanyak-banyaknya. Apa yang dia hafal semenjak dari kecil remaja dulu, dia ulang-ulang kembali, sehingga banyak sekali yang kenangan-kenangan lama bacaan ayat pendek dulu terlupa, karena diulang-ulang terus terpancing dia, sehingga hafal kembali. Kenapa mudah memancing ingatan hafalan yang lalu dalam Al-Quran? Karena ayat banyak ujung-ujungnya sama. Jadi apabila sebut pertama A, tuh pada umumnya A sampai terakhir. Misalnya wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha. Semuanya itu rahasianya, antara lain mudah memancing hafalan Al-Quran, sehingga di dunia ini lebih dari 5 juta orang yang hafal Quran. Itu di Afrika, di mana-mana hafal Al-Quran anak-anak umur 7 tahun. Masya Allah. Nah, baik minta hormat, setelah ibunya ditaruh di dalam hutan, terdengarlah suara serigala. Karena serigala itu apabila lihat rembulan, dia menghadapkan mulutnya ke rembulan sambil dia mengaum. Terdengar suara serigala itu, terkejut sang ibu sambil dia berucap, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tolonglah aku ya Allah. Nah, hari makin larut, dari senja menjadi malam, malam semakin larut, malam mulai terasa dingin. Dingin sekali. Di manalah aku sekarang ini? Karena terdengar suara serigala dan suara binatang-binatang lain. Yakinlah si ibu, sebetulnya aku ini telah dihantarkan oleh anakku di tengah hutan. Tahu dia, pengalaman dulu untuk muda-muda katanya kayak begini nih, dinginnya di tengah hutan, suara-suara banyak, burung-burung yang pergi tidur sejak hari, dan di tengah malam bagaimana suaranya burung kuau atau burung merak berbunyi. Kalau ada binatang-binatang yang berbahaya, itu burung merak memberitahu kepada penduduk hutan. Katanya, apa itu? Ada bahaya sedang lewat. Apakah singa, serigala, atau ular besar? Dia ngasih tahu penduduk hutan. Nah, begitulah tolong menolong, ta'awun antara penduduk hutan. Lalu datang malaikat. Datang malaikat kepada ibu yang selalu berzikir ini. Kata malaikat di saat-saat sepertiga malam dingin itu, Assalamualaikum ya Jiddah. Selamatlah kamu wahai nenek. Apa jawab nenek tadi? Waalaikumsalam, man antum. Salam itu kembali kepadamu, siapakah engkau? Katanya, ana Jibril. Aku ini adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu bukan dia datang hanya untuk membawa wahyu, tapi juga memberikan hidayah, memberikan perlindungan. Bukan datangnya hanya kepada nabi-nabi, tapi juga datang kepada orang-orang yang cinta kepada nabi. Datang itu malaikat, termasuk ibu-ibu, bapak-bapak mungkin pernah didatangi malaikat, tapi bukan malaikat maut ya.
tapi malaikat rahmat barangkali membawa karunia. Datang malaikat, langsung nenek ini tahu betul ini malaikat dengan bau yang harum dan kemudian suasananya sejuk yang menyenangkan. Nenek ini melalui fitrah, nalurinya mampu menangkap karena dia selalu berzikir. Jin setan tidak akan datang walaupun di tengah hutan kepada orang yang selalu berzikir. Nah, yang datang pastilah malaikat, apalagi dia memberi salam. Nah, waktu itu dijawab salamnya. Ketika ibu tadi berbicara dengan malaikat Jibril, terdengarlah kembali gonggongan serigala. Lalu ditanya oleh malaikat ini, khairan aw sarran? Yang terdengar olehmu itu baik atau buruk? Apa jawab ibu tadi? Khairan, itu baik. Luar biasa ibu tuh. Lajale suara serigala. Kok dikatakannya baik? Ya Allah, kenapa kau katakan baik? Limada? Kenapa kau katakan baik? Khairan, khairan. Katanya aku mengatakan baik karena aku selalu membaca ayat-ayat apapun yang datang kepadaku itu baik. Nah, jadi dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka juga kepada anaknya. Anaknya yang sudah begitu jahatnya, berbaik sangka juga dia kepada anaknya. Ya Allah. Jadi siapa yang selalu mengucapkan yang baik-baik, yang baik-baik itulah yang datang. Siapa selalu yang mengucapkan yang jahat-jahat, yang jahat itulah yang akan datang. Nah, terserah kepada kita. Sudah jelas dia menderita, kok yang baik juga persangkaannya yang datang. Masya Allah. Nah, kata malaikat, in kana khairan fa khairan. Jika engkau selalu mengucap yang baik-baik, ya baiklah yang datang kepadamu. In qulti syarran fa syarran. Jika engkau selalu mengucap kata-kata yang jelek itulah yang datang kepadamu. Nah, datanglah dia. Kata malaikat, aku ini kasihan melihat engkau begitu banyak zikirmu, tak pernah lidahmu kering dari menyebut Allah. Kata Raihan dari Malaysia, pernah aku ke negara Afrika melihat orang membuat roti, walau sehari sibuk bekerja, tak kering lidahnya memuji. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Jadi tak kering, lidahnya tak pernah kering dalam memuji Allah, walaupun sibuk kerja sehari, tak kering lidahnya memuji. Nah, selalu baca subhanallah, subhanallah. Itulah alasan saya mengapa apa yang aku dengar semuanya baik. Kenapa? Karena aku selalu berzikir, mengucapkan yang baik-baik. Nah, kata malaikat, kalau begitu wahai ibu, aku pergi dahulu. Ilal liqa, sampai jumpa lagi. Ilal liqa fi amanillah,
Sampai juga jumpa lagi, mudah-mudahan engkau diselamatkan oleh Allah. Fi amanillah. Jawabnya ma'assalamah, engkau juga akan diberikan oleh Allah keselamatan. Pergilah malaikat tadi, tinggallah si ibu tadi. Nah, ketika ibu itu tinggal, dia berzikir lagi, zikir, baca ayat-ayat. Ya kalau kita ini mungkin ayat-ayat yang pendek lah, yang 3 kul itu paling kurang. Apa itu 3 kul? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau qul a'udzu birabbil falaq dengan an-nas itu penangkis ilmu sihir menurut asbabun nuzul dari ayatnya. Ketika Nabi mau salat subuh, terasa air agak panas dan agak pusing sedikit, lalu Rasulullah duduk. Dari duduk berbaring. Ketika berbaring itu turun malaikat Jibril di sebelah kepala, malaikat satu lagi di sebelah kaki. Ada apa ini? Kata malaikat yang satu lagi kepada malaikat Jibril, katanya dia dicoba ilmu sihir oleh orang Yahudi. Maka turunlah 2 ayat sekaligus. Al-Falaq dengan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan di waktu subuh. Jadi orang menyerangkan ilmu sihir itu kepada kita biasanya waktu senja, gelap, dan waktu subuh, gelap menjelang siang. Nah, setelah diajarkan ayat tadi, dihafal oleh Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah itu terbangun, duduk kembali, dan bisa melakukan sholat. Nah, kembali kita kepada kisah si ibu tadi. Setelah dia, maaf ya, jadi